Selamat menjalankan ibadah sholat subuh, saudara bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya. Selamat berpuasa. Polda Nusa Tenggara Barat mengambil alih kasus Amak Santi, korban pembegalan yang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan setelah menewaskan 2 dari 4 begal yang menghadangnya. Kapolda menekankan bahwa kasus kini diambil alih oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat agar kasus ini terang benderang. Kapolda menjelaskan bahwa ada 2 perkara yang ditangani kepolisian, yakni perkara kasus terkait pembunuhan terhadap 2 begal dan perkara pencurian dengan kekerasan. Mengingat selain korban pelaku Amak Santi, aparat juga menangkap 2 pelaku yang berupaya membegalnya, yakni HA dan EO. Kalau itu 1 jam saya rasa masih wajar. Celananya juga cuma bajunya aja. Iya. Penyidikan kita tidak hanya satu perkara saja, tidak hanya yang atas nama M atau AS, tetapi ada peristiwa yang bersamaan waktu itu, ada peristiwa yang kita namakan pencurian. Ya, mulai hari ini penanganannya dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB. Dua perkara tadi ya. Hasil sementara mungkin Jenderal? Tadi saya sudah sampaikan, dalam penyidikan itu adalah rangkaian tindakan penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara pidana untuk menemukan tersangkanya. Artinya, peristiwanya kan hari Minggu ya, dini hari. Sekarang hari Kamis, beri kesempatan kami untuk membuat terang peristiwa pidananya dan menemukan tersangka, dan kami akan nanti sampaikan perkembangannya kepada teman-teman sekalian. Polda NTB melepas Amak Santi setelah permohonan penangguhan penahanannya dikabulkan. Keluarga menjamin Amak Santi tidak akan kabur selama proses hukum berjalan. Amak Santi kini menjadi tersangka lantaran membunuh 2 orang pelaku yang mencoba membegalnya di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini pun mendapat perhatian publik di Lombok yang memicu protes dan demonstrasi ke Mapolres Lombok Tengah. Protes dari masyarakat dan unjuk rasa kalangan aktivis LSM ini terjadi di depan Mapolres Lombok Tengah. Mereka menuntut agar polisi bersikap adil dalam mengusut tersangka Amak Santi. Saya ingin sampaikan satu hal. Sementara itu, ditemui di rumahnya, tersangka Amak Santi mengaku membunuh 2 orang itu lantaran keduanya ingin membegal sepeda motornya. Ia pun berharap polisi tak hanya menangguhkan penahanan dirinya, tapi juga membebaskan dirinya dari segala tuntutan karena ia mengaku membela diri. Aku dikira dipukul di penjara. Tapi karena dia yang duluan, seandainya dia mungkin saya lari. Tapi dia langsung lepas itu aja. Maling sudah meninggal, pencuri sudah pergi, orang keluar. Tapi nggak ada pilihan lain, timbang saya mati. Langsung saya lawan. Sementara itu, Saudara, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Udayana, Ketut Rai Setiabudi menyebut penetapan tersangka terhadap korban pelaku merupakan proses dari penegakan hukum. Namun jika terbukti korban pelaku melakukan perlawanan dalam upaya membela diri, ia harus dibebaskan. Apa yang dilakukan oleh polisi, menurut saya itu langkah polisi itu sudah benar. Nanti tergantung dalam proses berikutnya, apakah terbukti atau tidak. Nah, dalam kasus ini itu kan melakukan pembelaan. Nah, dalam melakukan pembelaan, dalam hukum itu ada asas yang namanya leg niminen logit impossibilia. Jadi hukum itu tidak mungkin mengatur melebihi kemampuan manusia. Oleh karena itu ada yang namanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Sehingga orang itu kalau dalam kondisi tertentu, dalam kaitan kasus ini, itu adalah dalam keadaan sangat darurat, jadi nowhere excess namanya dalam bahasa Latinnya itu, sehingga mereka ini kalau betul-betul memang kondisi atau keadaannya seperti itu, jadi bisa dibebaskan. Karena ini jelas-jelas diatur di dalam pasal 48, 49 ayat 2 gitu. Cuma syaratnya kan harus ada 3.
kondisi itu harus dilihat dulu apakah betul dalam keadaan darurat. Nah, keadaan darurat ini bisa dilihat dari satu, tidak ada jalan lain kecuali dia membela diri, dia menyelamatkan diri, tidak ada jalan lain.